akan mulai. Ya, sudah masuk. Gelap ya saya rasa. Coba kamu lihat. Gelap. Nah, ya. Ini ada gambar di sini, Dok. Ada pertanyaan. Gelap. Masih gelap. Masih gelap, Dok. Iya. Mulai. Terus saya sini kenapa udah begini? Kenapa kita? Tuh. Ini kan permintaan bergabung tuh. Saya tulis terus ada mau. Thank you, Tom. Kalau begitu. Thank you. Bentar, kalau Oke, biasa kita mulai. dulu, bagusnya Bang. Undang lagi. Udah. Terang ke situ mau gambar. Apa? Terang gambar Ini? dari sini. Oh, terang di- Maksudnya di anu tak? Di HP tak? Gambarnya Ah? pada tab. Gambarnya pada tab tadi terang. Coba cahaya HP tak? Kita kasihkan. Kasih lihat sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih, Dok? Alhamdulillah sehat walafiat. Tambah pelontos. Ya kelihatan. Saya baru cukur soalnya. Tambah ganteng. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Jadi sebelum mati kita bertemu kembali di acara bincang-bincang seksologi, tentunya bersama dengan pakar seksologi Dr. Yusuf Ahmed. Ya, semoga sembali semua malam hari ini dalam keadaan bahagia, sehat. Alhamdulillah. Dengarkan sebentar apa yang menjadi edukasi yang sangat positif untuk asam malu semua. Ada materi yang saya mau bawakan malam ini. Silakan, Dok. Kira-kira materi apa yang mau dokter bawakan malam hari ini? Iya. Silakan, Dok. Ya, saya tadi dapat pasien seorang ibu-ibu ya. Ibu-ibu, sini ibu-ibu. Ya, yang menarik dari beberapa pasien seksologi yang saya dapat, Iya. itu satu ibu mengatakan begini, dokter saya ini sudah mau menopause, Oh. sudah mau menopause, ya. Ya. Kemudian suami saya lebih muda dari saya, Oh, suaminya lebih muda daripada ibu itu. Hmm. Ibu itu usia 48, 49, 48, ya. suaminya itu sekitar 42-an, Hmm. gitu. Nah, dia bertanya, Ya, saya ini sudah mau menopause, saya sudah mau menopause, ya. suami saya masih mau berhubungan seks. Ih, kan bagus tuh. Iya, toh? Nah, yang menjadi problem, saya sudah susah untuk menikmati hubungan seks, sudah mulai rasa nyeri. Nggak ada lubrikasi. Ya, lubrikasi sudah berkurang, Iya. gairah juga sudah berkurang, Iya. kemudian kenikmatan juga berkurang. Oh. Nah, jadi memulai berkurang, prosesnya berkurang, dan akhirnya dia tidak dapat. Iya. Gitu. Bagaimana ini dokter? Nah, gitu kan pertanyaan. Nah, jawaban yang bijak. Iya. Kemudian ditambah lagi pertanyaan, informasi dari ibu-ibu yang lain. Ibu-ibu kan suka ngerumpi ya. Iya. Oh. Iya Pak. Jangan bisa. Main ibu-ibu ya. Oh, tidak. Dia bukan saya yang ngerumpi ke situ. kita. Teman-teman ibu-ibu ini dia saling ngerumpi tanpa saya ada. Iya. Teman-temannya bilang, oh iya kalau sudah menopause tidak bisa berhubungan. Bagaimana suami tak karena masih muda? Itu kan banyak pertanyaan bisa timbul di situ kan. Jadi pemahaman. Nah, jadi yang pertama kita bahas dulu ini ibu, baru kita bahas pemahaman masyarakat tentang itu ya. Yang pertama, Iya. ibu itu mengatakan saya sudah menopause, usia memang biasanya memang di 42, 43 itu usia-usia menopause. Tapi ibu ini sudah 48, 49 baru mau menopause. MPP, masa persiapan, MPM, masa persiapan
menopause. pensiun seks. Gitu. Ya, terus Sementara suami masih muda. Saya bilang, Oh. kalau suami itu dia punya keinginan seks itu sampai 70 masih ada. Laki-laki itu tidak ada batasan untuk seks. Selalu Tua-tua mas, oh keladi. iya, tua-tua keladi kan. Begitu. Iya. Kayak kelapa lah. Makin tua, makin besar. gereng dia. Tapi kalau laki-laki makin tua makin nakal tapi kurang gereng. Kecuali Minum protein. oh gitu. Ya, Iya, gampang. Jadi saya bilang Nah, yang pertama ibu memang sudah perlu pengobatan. Saya tanya suaminya masih keras, masih dokter masih. Iya masih 42 kan masih oke lah. iya. Dia bilang masih kuat. Kalau Cuma saya tambah lagi dia- hancur saya punya barang. Cuma dokter. dianya barangkali. Iya, kalau Keras saya juga. tambah lagi kasih Fortis hancur barang saya Pak. Berasap. Jadi yang mau diperbaiki istrinya. Oh iya gitu. Jadi saya bilang Ah, saya akan kasih obat untuk memperbaiki lubrikasi. lubrikasi, kemudian Iya iya. semua aliran darah di organ seksual Iya, Dok. supaya ibu ini bisa lubrikasi. Yang kedua dia bisa merasakan kenikmatan pada saat berhubungan, Iya, Dok. tidak sakit, Iya. dan syukur-syukur kalau dia bisa mendapatkan orgasme. Hmm. Begitu. Jadi saya tawarkan seperti itu dan ibu itu setuju. Ini istri yang bagus. Sebab begini saya bilang, coba ibu pikir, suami tak masih muda, kita sudah mau pensiun, gitu kan. Jadi bagaimana bagusnya? Nah suami ini masih panjang, masih 30 tahun dia masih Masih panjang apanya? Umurnya. umurnya Oh. masih panjang umurnya, masih 30 tahun. Terus mau dikemanakan nih barang 30 tahun? Iya iya. Iya kan? Kalau dilarang juga cari yang baru, ya perbaiki yang lama. Betul kan? Saya bilang terus terang, ibu tidak bisa menahan. Karena ini kebutuhan seks. Iya kan? Nah, jadi kalau tidak ada usaha dari istri, salah. Iya. Jadi jangan cuma marah, tapi tidak ada way out. Jadi saya bilang, rata-rata suami itu kalau menghadapi masalah yang seperti itu, Iya. itu NKRI harga mati. harga mati. Iya. Saya kira harga NKRI Artinya dia harga bilang- setengah mati. Artinya dia bilang Iya. poligami itu harga mati. Iya, iya. Hati-hati waspada tiang perempuan. Iya. Harus perbaiki servis. Iya, betul. Iya. Ya, jadi seperti itu. Banyak yang protein. Banyak protes, iya. Tapi ini harus dibicarakan, harus diselesaikan. Oh iya. Nah, iya. Harus diselesaikan. Artinya bahwa kita cari way out-nya kan. Iya. Nah, jadi yang pertama, ya saya anjurkan beli obat, minum obat. Iya. Dan alhamdulillah ibu itu langsung setuju. Ini luar biasa ya. Tidak pikir lagi, dia langsung siap dokter. Kemudian saya untuk di awal saya kasih tambahan lubrikasi tambahan. Jadi kita ada jelly. Jelly ini untuk membantu di awal kan obat ini masih minum berproses. Mungkin beberapa hari. Nah, kalau suaminya minta pakai jelly ini dulu, Bu. Sambil ibu minum obat. Jelly ini dioles di kepalanya bapaknya. Di gundulnya, tapi bukan gundul ini, Pak. Gundul bawah, Pak. Artinya dipraktekkan caranya ya, Dok, ya. Dipraktekkan. Hah? Enggak. Artinya di mana dia? Oh iya. Saya kira Bapak bilang dipraktekkan. Gundulnya Bapak bisa dijadikan praktek. Gitu. Iya. Ya, jadi seperti itu. Ah, Jadi dengan ya kita berharap insya Allah ini menjadi satu ilmu yang baru. wow. Harus serius kita menangani rumah tangga kan. Betul. Jangan cuman marah, tidak boleh, baru tidak ada way out. Ya, harus ada way out. Banyak juga istri Harus way out. itu marah saja Marah kerjanya. saja, ya. Tak. jadi Sampai suami bilang, poligami itu harga mati. wes begitu Pak ya. Iya, Saya jadi tidak hati-hati, ya. saya tidak ikut campur di situ. Saya tidak mau ada. Oh, kita tahu. dokter NKRI nggak mau harga ikut campur setengah yang mati. Tidak mau ikut campur tapi langsung masuk. Ya, jadi seperti itu. Kemudian pemahaman ibu-ibu yang mengatakan bahwa
Kalau sudah menopause, Kalau sudah menopause. kalau sudah menopause, itu sudah tidak bisa berhubungan lagi, maka Iya. hal itu tidak benar. Ya, tidak benar. Jadi wanita walaupun sudah menopause tetap bisa berhubungan. Tetap bisa berhubungan. Kalau dia merasa sakit, ya, nyeri pada saat berhubungan, bisa menggunakan jelly. Ya, jelly yang aman banyak sekali sekarang, ya. Jelinya bukan ditaruh di vagina tapi di kepala, Di kepala penis. penis ya. Nah, di kepala botak. Iya, Ah, iya. saya tahu itu botak. Botak, itu. dia botak terus. Nggak pernah tumbuh rambutnya itu. Ditaruh di kepala botak sedikit saja, hanya untuk memuluskan masuk torpedo itu. Iya, parah. Saya kalau dengar paralon itu agak greget. Nah, seperti itu. Ya, jadi pemahaman ibu-ibu. Jadi ini kita sampaikan ke Sabalu Kamasi. Iya. Tidak ada namanya pensiun berhubungan seks. Itu. Tidak ada, Seks tidak itu ada. harga mati itu. Iya, hubungan seks itu sampai tua, ya. Iya. Orang di luar negeri justru kalau dia usia produktif itu bekerja full. Ya, kita lihat itu orang di sana jalan kaki tak pernah pelan, Pak. Iya. Ya, kalau turun dari kereta di stasiun kereta api, Iya. di stasiun bus, orang kayak semut itu. Kalau kita tidak santai, fly. Iya. Kita ini jangan pelan. Kita Bahaya punya dong. di sana orang sangat sibuk, ya. Ya, karena begitulah untuk mencari sesuap nasi dia. Gitu. Dia tidak makan nasi padahal. Iya. Ya, jadi sangat sibuk sehingga kadang-kadang mereka lupa untuk berhubungan seks pada usia-usia produktif. Nanti kalau sudah pensiun, sudah hampir pensiun atau mulai mereka menikmati hubungan seks. Kemudian justru mereka juga tidak suka punya anak, jarang. Ada yang suka tapi jarang. Ya. Beda dengan kita. Kita suka punya anak, ya kan? Iya. Di sana mereka malas urus anak karena anak tidak ada gunanya. Iya. Tidak ada gunanya, anak 18 tahun sudah pergi dari rumah. Mereka tua, toh masuk di rumah jompo. Pemerintah yang urus, ya kan? Jadi untuk apa punya anak? Kalau di sini kita punya anak yang urus kita kalau kita sudah tua, betul nggak kan? Nah, jadi berbeda, budayanya beda, sehingga kita tentu butuh anak, ya. Dan ini kan keturunan, kita pengen lihat cucu, ya kan? Kita tua masih jarang orang masuk di jompo, kasihan. Sangat berdosa anak kalau sudah tua, bapak ibunya ditaruh di Itu rumah tabu jompo. kita. Hah? Tabu, masih Kita tabu itu, ya. ya. Dan itu insya Allah jangan juga terjadi sama kita ya, karena kita pengen lihat anak cucu kita di sekitar kita. Selamat malam Puan Nasar ini. Iya. Ada Puan posis ke Om? Iya. Ada, selalu ada. Ada. Selalu ada. Kapan lagi nih Puan Nasar ke acara kita ya? Iya. Tentunya ada Boleh. testimoni baru ya. Baru-baru ada perkawinan ya. Iya. Siapa yang kawin? Puan Nasar kawin lagi. Bukan Puan Nasar yang kawin. Oh. Tapi dia bilang sama saya, masih bisa kah? Masih bisa. Sering-sering dengan dia masih. Puan Nasar katanya, masih bisa kayak kerja masih Puan Nasar. Ya, Iya. jadi itu saja. Puan Nasar saja selalu mencari fortis. Ya, Ya, karena yang Fortis lain. menurut Puan Nasar mengembalikan harga begini, diri. Puan Nasar itu mengatakan Iya. kepercayaan saya meningkat kalau ada fortis. Oh, begitu. Beda kalau tidak ada fortis. Artinya selalu timbul itu ketidakpercayaan. Oh, apa itu Iya. cuma Puan Nasar atau Bapak juga termasuk? Ayah, bukan Pak. Ada namanya ayah itu. Saya kira semua. Semua, termasuk saya juga. Iya, saya kira semua. Percaya dirinya kurang, Iya. ya. Kalau hanya saja tidak ada doping. Puan Nasar ini yang berani mengemukakan Ah. hal yang artinya sebenarnya tabu, tetapi Iya. Puan Nasar dengan jantannya mengatakan saya percaya kalau ada fortis. Betul. Luar biasa. Nah, insya Allah minggu depan katanya dia datang ke sini. Iya, insya Allah. Insya Allah. Ditunggu kedatangannya Puan Nasar. Iya, Tentunya ada testimoni baru ya. iya, Iya. Dok, iya. ini kan artinya kalau ibu tadi itu mengatakan dia sudah apa ya? Ini
setelah minum Fortis barangkali, Insya Allah. apalagi ada lubrikasi barangkali Ya. dia lagi yang ngamuk. Ya. Ya, dia lagi yang ngamuk. Hmm. Nah, berbicara tentang ngamuk dalam hal masalah seks ini biasa kita ini kan analogikan itu Ya. hiper, ya. Ya. Ha. Nah, hiperseks. Ya. Nah, Dok, bagaimana ini? Saya mau tanya ini, Dok. Bagaimana untuk mengatasi pasangan yang hiperseks? Oh, Ini bagaimana? laki-laki atau perempuan ini? Ini pertanyaan laki-laki ini. Oh, istrinya berarti Iya, hiperseks. istrinya yang hiper. Oh, Ah, gimana? seru itu ya. Hah, seru ya? Seru. Bukan Jaya ya. Alhamdulillah. Aman-aman aja ya. Aman, ayah. Oke. Bagaimana cara? Bagaimana kalau istri kita hiperseks? Ya. Artinya, Sebentar kita balik, Dok. oh iya ya betul. Iya. Bagaimana kalau istri kita hiperseks? Hiperseks. Artinya mau setiap hari ya. Maksudnya Kadang lebih dari satu kali. Jangan begitu cerot, istirahat dikit, mau lagi. Umur berapa istrinya? Ya? Umur berapa? Ya, taruhlah masih muda lah. Iya, iya, iya. Gimana cara mengatasi Oke. orang-orang yang masih muda seperti itu? Ya. Jadi kalau komunikasi ya. kalau istri kita hiperseks, artinya mau terus berhubungan Iya, seks. iya. Ya karena mungkin pada saat berhubungan seks dia merasakan kenikmatan, ya kenikmatan, atau dia belum nikmat. Kalau ya jadi kalau misalnya istrinya masih mau belum orgasme, terus suaminya sudah orgasme, itu bukan hiperseks. Artinya bahwa suaminya yang tidak pintar menyelesaikan problem ini, sehingga istrinya minta 2 ronde supaya ronde pertama yang gagal itu masih bisa dikejar di ronde kedua. Itu Tapi jadi kan tentunya ada cara-cara. ya itu Bagaimana caranya ini membuat supaya istri kita itu Iya. bisa orgasme lah? Iya. Gimana caranya? ya ya ditanya istrinya, Pak. Oh, iya. Artinya Kan ada begini. juga pasangan itu langsung nyeruduk aja. Iya, itu yang salah. Oh, salah. Jadi ini berhubungan seks ini Ya, perlu ilmu dan seni. perlu ilmu dan seni. Wes. Iya, ilmu dan seni. Artinya bahwa ilmu itu ilmu dasar, Ya. seni itu kita yang dapat pada saat nanti berhubungan seks dengan istri. Kitalah yang menentukan bagaimana modelnya, bagaimana tekanannya, bagaimana arahnya, sehingga istri kita bisa merasakan orgasme. Jadi perlu komunikasi itu penting. Kita perlu tahu istri kita orgasmenya bagaimana. Iya, gitu. Itu perlu. Kan ada kan istri yang suka slowly, ada yang suka Gitu ya, bunyinya itu ya. Artinya bunyi Iya, seperti iya. itu. Iya, iya, iya. Nah, kira-kira kalau menurut pengalaman empiris, Iya, iya, pengalaman empiris ini, Iya. mana kira-kira yang iya. antara slowly dengan yang Cepat. 20 knot gitu? Oh, iya, iya, iya. Kira-kira yang mana? Sebenarnya kalau biasanya di awal kita melakukan hubungan itu pelan, itu perlu. Oh, jangan langsung plak. Jangan, karena habis tenaga. Habis tenaga dan juga cepat cerot. Cepat, betul. Ah. Jadi bukan sesuatu yang bijak kita melakukan hubungan seks langsung main kasar, main cepat gitu. Jadi supaya kita juga mengatur napas, karena ini maraton, Pak, bukan 100 meter. Iya. Kalau 100 meter kita bisa habis-habisan. Tapi bagaimana Karena kalau cuma istri- detik. Bagaimana kalau istri mengatakan cepat deh. Ya, kalau itu berarti istrinya tidak menikmati. Oh. Tidak mungkin orang mau cepat kalau tidak menikmati. Kalau Kecuali kalau dia nikmati, dia mau tahan lama. iya, kecuali misalnya baru berhubungan seks ya. Kadang-kadang kita rasa belum lama dia bilang kasih keluar nih. Enggak kuat, Mak. Udah kuat. Sudah capek. Ampun. Sudah orgasme dia. Dia sudah orgasme. Ada orang memang tipikal, ada orang yang orgasmenya sampai berkali-kali. Mungkin itu yang disebut salah satu hiperseks ya. Jadi berkali-kali, tidak puas-puas. Ada. Iya, tidak puas-puas. Tidak ada batasnya. Tidak ada batas. 10 kali, 20 kali orgasme masih mau terus, tidak diberhentikan kalau memang kita tidak Karena menyerah.
Ada istilah itu kalau orang Makassar untuk wanita yang artinya pokoknya biar berapa kali Iya. wanita disantani, disantani. Apa wanita Kalau istilah Makassarnya itu disantan, kayak dikasih santan. iya. Pokoknya kalau wanita tidak ada batasnya, pokoknya setiap suami mau, apapun alasannya, dia sakit, dia apa, katanya wanita disantani kok. Oh begitu. Mati disantani kok. Oh, Kalau begitu. mati dalam hal seperti itu, mati disantani kok. Oh begitu sih. Iya. Yang siapa yang mati, suaminya? Istrinya. Oh istri. Iya, iya. Kan ada juga kan suami lihat istrinya sakit dia mau. Oh ini kalau suaminya yang mau terus. Iya. Kalau istrinya mau terus disebut Istri- apa? Itu dia. Itu dia. Ya, tidak Kalau ada wanita, batasnya. kalau istrinya mau terus kemudian laki-lakinya tidak mampu lagi, Iya. mati disantani juga yang laki. Oh begitu. Jadi ternyata santan bisa mematikan. Santan bisa mematikan. Tapi ya secara ini itu gambaran saja. Iya, Bahwasanya seks itu dalam keadaan apapun kalau mau laksanakan. Iya. Iya. Betul betul. Ya, jadi itu. Tadi salah satu penyampaian juga istrinya bilang kadang-kadang saya itu diminta untuk berhubungan seks, saya tidak bisa. Maksudnya dia Dia nolak. nolak. Padahal berdosa. Dosa itu. Iya, jadi dia menolak. Jadi saya bilang berdosa itu bu, toh. Jadi tidak boleh sebenarnya. Jadi baguslah ibu berobat supaya tidak ada lagi penolakan. Yang ada adalah justru ibu minta. Ibu, ya. Ya, jadi ini hubungan seks ini harus diseriusi. Ada pengaruh misalnya kali ini kan Bu minum Fortis. Adakah memang pengaruh Fortis terhadap ibu ini? Dok? Iya, ada. Dia Contoh? meningkatkan gairah, meningkatkan lubrikasi, Bukan saja lubrikasi. orgasme juga. Jadi mudah orgasme, mulai rasa berhubungan seks mulai dirasakan kenikmatan. Iya. Nah, yang selama ini mungkin tidak dirasakan. Jadi apa yang tadinya dulu bisa saja yang dulu dia rasakan kembali muncul atau mungkin lebih dari itu. Ya setelah minum herbal ini kan. Begitu. Sekali lagi dok, Iya. efek Ya. samping dari Fortis itu ada enggak? Ini Ya, yang perlu bagus. kita Ya. selalu perdengarkan ke Sambalu ini. Iya. Karena berbicara tentang hal yang seperti ini selalu itu keluhannya. Ada efek sampingnya? Iya, bagaimana itu? Iya. Dan kenapa tidak ada efek sampingnya dibanding dengan yang lain? Ya, obat ini kan full herbal. Full herbal. Sehingga efek sampingnya hampir tidak ada. Kalau untuk jantung aman. Malah ada beberapa teman yang minum yang tadinya agak nyesek dadanya, malah minum enak dia segar. Dia rasa beda dengan obat lain, kalau diminum malah sakit kepala, mata merah, telinga merah. Ditembang. Ya, kalau ini tidak ada. Jantung berdebar ini aman. Semua tidak ada masalah. Kalau itu saya sudah tahu semua. Oh, begitu. Dok. Iya. Hanya perlu barangkali Sambalu ini Iya. harus Untuk tahu, meyakinkan ya, untuk dengan meyakinkan kaosnya itu, bahwasanya, saya Iya. sudah mencoba itu betul-betul luar biasa. Menikmati ya. Menikmati betul. Masya Allah. Masya Allah. Iya. Jadi itu Fortis itu tidak ada efek samping. Aman. 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 Ya, jadi Maksimal artinya kita konsumsi itu Fortis. Ini kan Iya. saya taruhlah perempuan. iya. Ini perempuan. Iya. Mau hamil. Iya. Mau hamil. Kira-kira ada ini enggak saran dari dokter untuk mengkonsumsi Fortis ini ada waktunya. Iya. Kira-kira Iya. ini saya program hamil. Oh, Bapak program hamil. Enggak, Bapak. yang Oh. pertama. Iya, maksudnya. Enggak ada laki-laki yang hamil. Siapa tahu mau program juga. Mau program? Hah? Ayah mau program. Kelihatannya ini sudah ada hasilnya. Ayahnya. Iya. Aduh. Terus nih dong. Iya.
Kalau ayah punya anak lagi, kasih nama Fortis ya. Oh, Fortis. Fortisnya kalau perempuan. Kalau laki-laki Fortis. Iya, kalau laki-laki Iya, Fortis. wah, Tapi luar kalau biasa. perempuan Fortis. Fortis ya. Nanti besar dia gratis pakai Fortis. Iya. 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 Dia turut bapaknya. Ya, oke Ya. Dok, silakan. Jadi kalau mau program hamil itu bisa. Ada dua pasien kita, yang satu 9 tahun Iya. menikah, program hamil, Ya. dia sebulan dia minum. Suami 1 bulan istri diminum ya, full Dok, tiap ya. hari dia minum Suami rutin. istri, ya. Suami istri. Alhamdulillah ini sudah positif 1. Wah. Kemudian lagi ada 1, dia sekitar 3 tahun. Nah ini kalau yang 3 tahun itu minum 1 bulan, lebih sedikit dia sekarang juga sudah positif. Yang 3 tahun dia menikah. Jadi Iya, iya. program ini untuk, jadi obat ini Berarti untuk positifnya hamil ini positif bagus. baik Dok. Positif bagus. Jangan bukan COVID ini. Ini bicara seksologi Iya, ya. seks, Iya. iya. Nah, jadi positifnya bagus. Iya. Iya. Jadi suami istri sudah insya Allah punya anak ya. Sekian lama bertanya, sekian lama menunggu. Jadi 1 bulan saja dikasih jangka waktu. Iya, biasanya 1 bulan sudah cukup. Kadang-kadang memang perlu ditambah. Hmm. Jadi menghadapi perempuan yang hiperseks tadi, ya kita harus siap mental memang. Ya, jadi makanya kalau berhubungan itu yang utama Nah, adalah kita kan malu juga Dok kalau mengatakan nggak mampu mak kodom mama. Nggak Menyerah. mau apa lagi. ditarik dari kaki, dibanting. Oh, dibanting. Apalagi kalau bodinya besar, Iya. dijadikan kerupuk. Iya. Bagaimana Iya. itu? Jadi pemahaman juga ya, menjelaskan bahwa Iya. tentu kita harus siap juga mental ya. Sementara. Kemudian butuh tambahan suplemen ya, seperti yang di kaos itu apa itu? Fortis, Fortis. ya. Kemudian juga perlu teknik berhubungan. Nah, ini Teknik, yang ya. harus ditahu. Jangan ini, pakai Dok. tenaga. Tekniknya jangan pakai Jangan tenaga. pakai tenaga. Ya, jadi Iya. tempat tidurnya agak tinggi, kemudian kita berhubungan dari pinggir tempat tidur gitu ya. Jadi tidak pakai push upan Oh. ya. Kemudian melakukannya juga punya teknik, jangan sampai cepat keluar. Iya, iya, iya. Supaya 1 kali berhubungan istri bisa 2-3 kali orgasme. Oh. Kalau dia sudah 2-3 kali, moga-moga dia sudah puas. Iya, iya, Ya. iya, iya. Kadang-kadang kalau sudah mulai rasa mau keluar, boleh dipakaikan kondom untuk mengurangi rasa, ya, untuk membuat ini kan kita harus. Tapi kan rasa itu, Dok, apakah artinya tidak mengurangi ereksi? Ya, Kan kalau misalnya pakai kondom, kadang-kadang rasanya kurang keras, mengurangi ereksi. menurun. Ya, kalau sudah menurun buka lagi. Oh, bukan lagi. Jadi siap beberapa kondom, Pak. Oh. Punya modal lah sedikit. Diangetkan itu. Wah, pintar ya. Diangetkan, ya, Iya, jadi dihangatkan lagi. Jadi kalau sudah sensasinya kurang mau keluar, kemudian apalagi kalau sudah agak menurun, Iya. pasang kondom, Pasang. toh supaya keluar lagi. Iya, Maksudnya lama lagi ya. lama lagi. Kalau sudah sudah hilang sensasinya, ereksinya kadang-kadang sudah menurun Iya. karena pakai kondom, lepas Buka lagi lagi. kondomnya. Kalau dilepas dong nggak bisa dipasang lagi ya, Dok? Janganlah, ya baru lah. Kenapa, Dok? Ya supaya selalu baru karena sudah pernah dipakai kan. Iya, iya. Ya, jadi selalu baru Ah. supaya kita selalu sehat. Ya, begitu. Ya. Apa efeknya, Dok? Kalau misalnya Ah. seorang perempuan lama tidak berhubungan, ada nggak efek? Kalau lama tidak berhubungan itu juga bisa menyebabkan keganasan. Keganasan ya. Lama tidak berhubungan menyebabkan Keganasan. Oh. Makanya kadang-kadang kita misalnya ada suami yang menikah dengan sudah yang pernah perempuan Iya. menjanda. Iya, iya. Apalagi kalau menjandanya agak lama, siap-siap Ki, karena kadang-kadang itu dia rapel. Ngeri ah.
Tidak ngeri, tidak perlu ngeri. Sepanjang ada portis, Iya aman, Anda tidak perlu aman. ngeri. Ya. Iya. Iya. Jadi aman. Tidak ada masalah sebenarnya. Cuma memang kita menikah dengan pasangan itu kita harus Ya. siap. Siap. Pasangan kita ini modelnya bagaimana, kita sesuaikan ya supaya hubungan rumah tangga ini menjadi bagus selalu ya. Selamat malam untuk Pak Hasim bin Ya. Landa yang punya Tribun Sepotong ini. Iya. Dan selamat malam juga untuk Ibu Andi Karmila. Iya. Ya, menyimak dengan baik-baik. Ya, ada beberapa juga ini Malam ya. ini. Ada yang Aditya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dia menyapa. Kemudian ada Pak Saleh dari Pulau Sangir, ya, iya, yang pernah datang kemarin. Dan ada beberapa teman-teman yang lain termasuk Jadi, Pak Dokter ini, ya. Jadi- Wah, ada kepala dinas saya ini, Kepala dinas, Samsudin, wah, pengedar. Pengedar Fortis. tapi ini pengedar positif. Fortis Bagus, membuat rumah tangga jadi bagus. Kemarin salah satu pasiennya itu yang hamil sudah 9. Insya Allah bagus. Saya 9 tahun ya. Alhamdulillah. Begitu ya. Nah bilang Pak Ustaz ini loh, Mm-mm. jadi perlu ini diwaspadai janda yang sudah lama nganggur. Memangnya Pak Ustadz mau nambah? Coba lihat di Iya. sini loh. Oh iya. Coba lihat. Oh iya, betul. Jadi perlu waspada dengan janda. Dokter yang bilang Bos. Salah satu. Oh, Salah satu. satu. Jadi supaya nanti kalau kita menikah jangan kaget. Kalau ternyata Dobrak dia abis. berapi. Gak ada sekitar. Siap pergi pelampung banyak-banyak. Jadi kalau mau malu semua mau kawin dengan janda, hati-hati. Harus siap mental. Harus siap mental. Romeo. Iya, harus. Ke Pak Dokter Yusuf. Iya. Ke klinik aja ya. Iya, ke klinik. Tak kasih Fortis. Iya. Pokoknya. Kalau Ustadz sudah siap, bilang memang. Khusus untuk Ustadz kita kasih free asal nambah. Kita mau melihat rame karena. Bilang perlu waspada nih kalau Iya. sama janda. Iya, tidak main-main ya. Oh iya. Jadi harus siap mental. Betul. Kalau yang gadis kan baru, jadi kita yang membentuk ya. Membentuk, malah dia biasanya lebih santai ya. Lebih santai. Malah kita mau main itu masih kejar-kejaran. Oh. Kalau janda langsung ditarik Bapak. Ada juga itu diikat. Diikat, wih, ganas itu. Malam Diikat. pertama iya. Langsung, jandanya ikat. Bukan janda. Asap. Artinya gadis. Oh, gadis. Iya, malam pertama itu diikat dia. Masa? Ikat enggak mau. Enggak mau. Iya. Nah, malam gitu. kedua. Apa perlu di Malam kedua. Oh, malam kedua. Nah, ini Eh, gimana ini caranya ini? Eh. Dia enggak ikat lagi saya ini. Iya. Nah, dia minta. Deh. Apa? Eh. Ikat lagi dong. Mana dia suruh ikat diri. Oh, suruh ikat lagi. Iya. Pak, kenapa hari ini malam ini saya enggak diikat? Iya. Tadi malam kita paksa dia, bukan ikat. Hari ini enggak diikat, Ki. Begitu. Saya bilang suaminya rasain. Jadi begitulah aja baru malu. Tapi kira-kira suaminya habis minum Fortis ini. Iya. Panas begitu. Eh. Sampai besoknya istrinya yang minta diikat. Wah gitu deh. Supaya tambah nikmat. Tambah nikmat, Ya. iya. Jadi harus hati-hati ya, siap mental ya. Oke. Pertanyaan berikut ini. Wah, Ah. tanya malu-malu. Iya. Tanya, apa? Iya. Pasti ingat. Hah. Bagaimana membuat Mr. Happy itu lebih besar secara alami? Wah. Alami ini dong, Oh, iya, bukan iya. yang bikin-bikinan. Iya. Karena banyak saya lihat memang Ah. yang di media sosial itu dok. Iya. Apa benar itu dok? Artinya seperti itu. Apa Katanya itu? bisa menambah 12 cm, Hmm. bisa menambah ini.
Apa benar itu? Iya. Tapi ini dulu dijawab, Dok. Ya. Bagaimana bisa membuat Mr. Happy lebih besar. barang kita itu bisa Lebih besar. yang kayak paralon itu. Iya. Bagaimana? Untuk membuat lebih besar, Mulai dari kalau kecil, Dok, ya. ya, Harus. kalau misalnya sudah usia ya, Ya. itu lebih baik diterapi di tempat kita bisa Oh, terapi, diurut di saja, tempat tidak ada dokter. jalan lain ya, Di diurut. tempat dokter harus terapi. ya. Diterapi. Hmm. Jadi bukan hanya obat herbal tapi diterapi. Diterapi. Ada terapisnya, bukan saya, ada Oh, terapis iya, yang terapis, ya. melakukan. Ya. Kemudian banyak ada beberapa yang mengatakan yang penting jangan disuntik ya. Jangan pernah Nah, disuntik. ini dia. Itu tidak boleh ya, tidak boleh disuntik untuk memperbesar. Iya, iya. Biar dia bilang itu dikasih suntik minyak, dikasih silikon, dikasih apa saja. Jangan, tidak Kenapa, boleh. Dok? Kenapa? Karena tidak alamiah. Ini kan artinya usaha untuk membesarkan. Iya, dia membesarkan tapi minyak yang dimasukkan atau silikon yang dimasukkan di bawah kulit itu kan bukan tempatnya di situ. Jadi dia nanti akan masuk ke jaringan-jaringan penis sehingga justru penis kita tambah kecil. Ya, ya terjadi sikatris. Iya, iya. Dan kadang-kadang tidak bisa keras. Karena yang tadinya spon-spon yang isi pembuluh darah, Pembuluh darah. isi darah itu sudah tertutup oleh minyak. Nah, jadi tidak dianjurkan. Kalau mau cara alamiah itu salah satunya di terapi, Diterapi, ya. ya. Datang aja ke klinik. Iya. Siapa tahu. Itu salah satu. Ada yang merasa kecil, merasa ini ya. Kalau di Afrika, anak-anak kecil itu diurut sama ibunya sendiri. Oh, diurut. artinya, Masih kecil ya? Masih education bayi ya? seks ini sudah mulai dari Iya, di Afrika kecil. itu kalau barang mungkin kecil dia malu ya anaknya pun paling kecil. Jadi urut. Mungkin perlu dibudayakan ya di situ. Ah, ya, kelihatannya seperti itu loh. Diurut. Iya, iya, iya. Diurut. Jadi diurut, Kalau nanti ditarik-tarik sampai sama umur 40-an baru Tidak mau bisa, besar. kecuali terapi aja, tidak bisa. Begitu. Kalaupun ada penawaran dikasih minyak bisa naik sampai, tidak bisa karena ini bukan balon ditiup begitu. Tidak bisa, tidak bisa. Tidak semudah Ada yang itu, lewat ya. vakum, saya lihat. Iya, di vakum itu hanya untuk membuat keras. Panjang atau gimana? Tidak bisa, vakum tidak bisa. Jadi yang vakum itu hanya menyedot darah yang memang biasa sih kita ereksi. Itu justru sebenarnya pengobatan untuk orang yang tidak bisa ereksi, Oh. tidak bisa keras. Itu pengobatan, tapi tidak dianjurkan karena begini. Coba kita pikir, seumpama yang melakukan sama istrinya, jadi istrinya melakukan sama suaminya. Kalau dia bilang belum keras, dipompa lagi, tambah lagi, meledak itu barangnya. Ya, hancur Pak. Gara-gara mencari lebih besar, hancur barangnya. Suaminya ya, jadi harus hati-hati. Jangan kasih istri kalau vakum. Botaknya hilang. Bahaya, botaknya hilang, kepalanya hilang. Ya, jadi vakum itu beresiko memecah pembuluh darah. Karena dia menyedot. Nah, kalau istrinya bilang belum, tambah lagi deh, tambah lagi, boom, meledak, hancur barangnya. Ya, jadi Tidak ada jangan. apa-apa. Iya, tidak dianjurkan ya, tidak dianjurkan menggunakan, ya. Itu tadi tentang Mr. Happy, ya. Heeh. Happy. Heeh. Ada juga yang kalau tadi itu kan Mr. Happy bagaimana membuat besar. Ya. Nah, kalau ini bagaimana membuat kecil? Untuk apa dikecilkan? Bukan laki-laki, yang perempuan maksudnya. Oh, saya kira. Supaya Ya, kalau perempuan mau dikasih kecil, bagaimana? sebenarnya apa itu ukuran daerah vagina ya mau Iya, dikecilkan itu sebenarnya kebanyakan cuma cairannya yang dikurangi. Kecuali kita operasi ya baru bisa kembali. Maksudnya dioperasi Bagaimana supaya bisa mencuci kembali lagi? ya. Jadi kalau di luar negeri ada di beberapa negara itu Ya, banyak istri-istri yang operasi mengoperasi Oh. vaginanya Vagina, ya. untuk lebih kecil, Oh. untuk memberi pelayanan tambahan Tambah. kepada suaminya. Iya.
karena dia pengen tetap membuat bahagia suaminya. Tapi kalau kita di sini bisa dengan diakali itu dengan mengurangi cairan. Kalau cairan di vagina berkurang, maka terasa lebih sempit. Kan soal rasa. Tidak perlu lagi diganti. Jadi apa sih kegunaan ratus itu? Ratus itu ada tuh yang dibakar diasap. di bawah. Oh, diasap. Lalu kemudian itu pakai sarung Supaya baunya seger gitu. Oh, ya. bau ya. Faktor yang pertama mungkin baunya, ya kan? Mungkin juga Dia kasih rempah-rempah itu. oh iya, mungkin baunya jadi kayak gulai gitu ya. Saya juga dasar lalu tahu itu. Apa dia mau pakai makan atau mau berhubungan? Ini mau makan atau mau berhubungan? Ya, kok pakai rempah-rempah itu, Pak? Iya, beberapa Ya. hari yang lalu kan artinya ada episode yang lalu itu ada yang menelpon itu katanya, Iya. saya belum kawin, Tapi sudah katanya perawatan. sudah perawatan itu. Oh, iya. Perawatan contohnya itu saya melakukan ratus. Nah, bagaimana cara ratusnya? Dia katanya itu Asap. kayak bakar kemenyan di bawah itu. Oh, begitu ya. Jadi ya Apa tujuannya untuk membuat saja apa? Hmm. Supaya lebih fresh ya mungkin. Saya tidak paham betul. Nggak paham betul Ya, ya. yang penting jangan sampai hangus saja di bawah itu. Oh. Ya, dia begitu. Ya, jadi untuk wangi mungkin ya. Wangi alamiah ya. Hati-hati bumbu gulai yang dipakai. Nanti suaminya bilang, wah ini saya mau makan ya. Oke. Iya. Iya, ini ada Pak Ustadz juga ini, Abdul Ghani. Nyimak apa? Oh, ini. Ya. Nyimak apa? Kira nyimak kayak. Kalau sini apa? Kalau situ ayah. Iya. Ada pertanyaan lagi nih. Iya. Sebenarnya sudah berulang-ulang ini, Iya. tapi tidak apa-apa kita jawab Iya. dalam hal ini. Iya. Seks yang normal itu berapa lama sih, Dok? Iya. Artinya sampai bisa dikatakan normal lah. Iya. Berapa lama itu? Sebenarnya kalau ukuran waktu itu antara 5 sampai 15 menit itu seks normal. Oke. Iya, enggak terlalu lama seks itu. 5 sampai 15 menit. Oh. Ya, jadi itu sudah normal. Paling rendah itu 5 menit. Iya kan? Normalnya sampai 15 Jadi kalau ada yang lebih rendah dari 5 menit, ya berarti waspada. sudah termasuk ejakulasi dini. Oh, gitu. Kalau baru 2-3 kali cerot, Bukan cerot lagi, Dok. apa ya? Artinya baru 1 menit, 2 menit, Satu kali. merana dalam kubur. Oh, mati di dalam. Iya. Itu lebih parah lagi ya. Lebih Kalau parah, mati di cerot. dalam ya. Jadi ada dua memang. Ada yang laki-laki pada saat berhubungan itu dia sampai keluar. Ada juga sementara berhubungan tiba-tiba sudah mati ya di dalam Iya, ya. iya, iya. Ya, kalau seperti itu memang nanti memang perlu berobat dua-dua. Yang satu ejakulasi dini, yang satu gangguan ereksi. Gangguan ereksi. Artinya itu salah satu tanda-tanda untuk terjadinya impotensi ya. Jadi kalau ada yang mengalami gangguan seperti ini, Dok, Ya. coba di nomor telepon Dok berapa itu? 0852 0852 55 55 88 88 55 55 66 66. Jadi sama lu 0852 semua yang artinya mengalami gangguan yang seperti saya katakan tadi, baru 5 menit, belum cukup 5 menit sudah cerot, baru 5 menit langsung ereksinya berkurang. Iya. Nah, silakan hubungi nomor telepon yang ada di media sosial 0852 0852 55 55 88 88 55 55 66. 66. Iya. Nah, kalau untuk memperbesar ya, Dok ya, Iya. silakan juga datang ke Bisa ya, konsultasi. ada terapis di sana ya. Ada terapis Salah. untuk itu. Ya, bisa kita konsultasi dengan terapis ini. Ya.
Dan berikutnya dok, kita Iya. sudah masuk di akhir acara ini. Iya. Apakah seks itu menurunkan berat badan? Kenapa ini ada pertanyaan seperti ini ya? Iya. Iya kenapa? Menurunkan berat badan. Iya, menurunkan berat badan. Dari segi mana ini? Iya, oke. Ya. Jadi kalau misalnya kita berhubungan seks, apakah ada hubungan dengan menurunkan berat badan? Setahu saya tidak ada hubungan. Tidak ada ya, karena seks ini ya sama dengan olahraga, dinikmati saja ya, dinikmati. Kita yang paling penting adalah membuat seks ini berkualitas. Bukan sekedar kuantitas, bukan. Yang penting saya sudah berhubungan, tapi kualitasnya supaya istri kita juga merasakan orgasme. Perlu sekali ya. Ya buat Sambalo Gamasi, buat pendengar pemirsa di Facebook maupun YouTube ya. Oh ya, sekalian juga ya, like and subscribe nanti Ya, di YouTube lupa ya. like and subscribe. Dr. Yusuf Bahmid 18+. 18+ Ya. Itu harus dinikmati betul-betul. Ya, dinikmati sehingga suami maupun istri pada saat berhubungan seks merasakan kenikmatan. Merasakan kenikmatan. Jangan berhubungan seks sekedar yang penting sudah cerot, dia tidak pusing istrinya. Ya, Jangan aja jadikan lagu wajib. jangan lagu wajib. Ya. Iya. Iya. Biasa malam Jumat itu katanya Ya, lagu wajib. berhubungan seks tapi berkualitas ya. Berkualitas. Tunjukkan mulai hari ini saya niatkan, insya Allah pasangan saya bisa menikmati hubungan seks supaya saya menikmati betul-betul Iya, iya, iya. dan menjadi lebih bahagia. Ini 8-nya terlalu banyak ini, Mas Kosit ini ya. Perbaiki dulu. 0852 55 bukan 58 55 88 55 66 yang double. Iya. Iya, double. Kembali lagi nih dok. Iya. Kembali lagi tentang Iya. proses, Hapus dulu ya, Dok. Ah. hamil ya. Ah. Tentang masalah hamil. Jadi menurunkan berat badan ini ya belum selesai. Oh belum Belum selesai. selesai. Jadi menurunkan berat badan ini tidak ada hubungan dengan seks. Nggak Tidak ada ya. Jadi kalau memang kita Iya. mau berhubungan, salah satu membuat kita berhubungan seks yang berkualitas adalah makanan juga penting. Oh. Ya, jadi makanan kita harus bagus, berkualitas Iya. supaya gizi ya. Dengan bergizi kita menjadi lebih sehat, Bisa. lebih bahagia ya. Dan Adakah makanan dok yang artinya tidak dianjurkan oleh pakar-pakar seks ini? Tantangan untuk orang-orang yang artinya ada penurunan ya, makanannya. ya. Kalau makanan tentu yang banyak mengandung lemak ya, itu dianjurkan untuk dikurangi ya. Apalagi kalau kondisinya sudah lebih gemuk ya, Iya. dikurangi berat badan ya. Sebenarnya berat badan berhubungan seks ini bisa jadi olahraga. Bisa jadi olahraga. Itu jadi olahraga dok Bisa, ya. bisa jadi olahraga. Nah, Sambalo semua sudah tahu. Ya. Setiap melakukan hubungan seperti itu bercucuran keringat itu. Iya, ini Pak Ustadz Eh. Abdul Ghani bertanya, Ya. apakah seks bisa mengecilkan perut, Abah? Saya jawab. Ayo, mau jawab silakan. Silakan. Saya Jadi kasih begini, kesempatan. Dan ditinjau dari segi etimologi olahraga. Ini karena guru olahraga ini ya. Dia punya ilmu ini. Iya, silakan. Jadi ditinjau dari segi etimologi olahraga. Iya. Gerakan-gerakan yang dilakukan pada saat kita melakukan seks itu kan gerakan-gerakan rata-rata di bawah pusat. Jadi pada setiap gerakan itu akan memakan energi. Energi ini otomatis keluar, itu tentunya akan membentuk ini, membentuk perut, membentuk semuanya. Jadi dari ini ditinjau dari segi etimologi olahraga ya. Melakukan hubungan seks itu sangat, yang pertama kita harus akui dok, itu bagus untuk jantung. Iya, bagus. Lalu kemudian bagus untuk perut. Iya, betul. Karena secara tidak langsung kita melakukan
Ya taruhlah misalnya enggak usah push up segala macam buang energi. Iya. Lakukan saja hubungan seks. Ya. Sudah push up itu. Wah, gitu ya. Sudah push up itu. Iya. Nah, itu sedikit gambaran tuh, Iya. tentang apakah seks ini bisa artinya menurunkan perut ataukah di dari segi olahraga. Iya, betul betul. Saya kira seperti itu dong. Oh iya, Nah. itu penjelasan dari guru olahraga. Kita ilmunya ini ya. Iya. Ya memang kalau kita beraktivitas, cuma kan ada juga kita makan. Jadi kadang-kadang walaupun berhubungan seks Iya. menurunkan, setelah berhubungan mungkin menurunkan sekitar 2-3 cm, terus sebentar Kalori lah. makan, Kalori. habis itu makan naik Naik lagi lagi. dia. Naik lagi dia. Iya. Tapi tentu tidak akan tambah besar. Artinya bahwa ya kalau kita mulai juga menjaga olahraga yang teratur, Iya. insya Allah perut ini ya segitu aja, Iya. ya. Tapi jangan dilihat wah kalau perutnya besar ini kayaknya jarang berhubungan seks. Enggak juga. Kalau ini kurus, oh ini sering berhubungan seks, ini enggak Iya, juga. enggak. Ya kadang-kadang orang kurus juga malas berhubungan seks. Iya. Karena dia bilang kalau berhubungan seks cepat capek. Jadi ada juga pasien mengatakan Iya. kelihatannya kurus ini. Toh saya kira ini banyak berhubungan seks, justru dia bilang saya ini tidak bisa berhubungan seks, malas. Kenapa? Kalau berhubungan seks saya seminggu, 2 minggu saya tidak ada tenaga dokter. Saya bilang sedikit sekali kita punya energi. Ya, seperti itu. Jadi itu yang memang tidak bisa Iya. hanya dengan sekedar melihat. Iya, dok. Jadi Pak Ustadz, walaupun perutnya besar, saya akui sering-sering berhubungan seks. Sering-sering. Tapi jangan lihat itu, dia tingginya juga. Oh, tingginya. Makanya kalau tinggi gitu, itu, Oh, begitu. Luar biasa dia. Oh, begitu. Kenapa? Saya nggak Itu ngerti berat. itu. Itu berat. Ayah ngomong tadi. Dia pakai bahasa ranjang. Saya tidak mengerti itu bahasa ranjang. Bahasa ranjang. Oh, iya. Iya, Berarti itu. pencinta Iya. itu harus pahami juga. Ada bahasa ranjang. Jadi bahasa ranjang itu macam-macam. Bahasa kadang-kadang sudah iya. oke. Ada juga Jadi istilahnya. Wik. wik. Bapak ini suka wik. Ada juga. Oke. Bilang apa Kipa? Tidak Ji, gatal Ji kakiku. Begitu. Tapi Ya. cobalah tanyakan beberapa pasangan itu, rata-rata Iya. pakai bahasa, banyak yang pakai bahasa ranjang. Iya, bahasa ranjang itu seperti itu. Jadi tapi kalau kita sering begitu terus masuk kamar nanti anak-anak perhatikan. Jadi harus ganti-ganti. Harus ganti dong. Bagusnya kode aja, jangan bersuara. Google saja itu. Iya. Oh, Ah. itu mewanti-wanti kita sering-sering ganti paspor. Oh begitu. Iya. Nggak boleh itu terus paspornya. Oh. Kan kalau quick, Nana tahu. Ih, Bapak tahu sudah mau quick. Bisa boleh paspor. Dia bilang, Bapak tahu sudah mau quick sama mati bijak. Anak-anak sekarang pintar Pak. Jadi jangan, kalau bisa harus ya betul-betul ganti-ganti password. Iya. Ganti paspor ya, seperti itu. Tapi bagus dengan kode-kodean tanpa suara saja. Itu bagus juga. Bahasa Lebih isyarat. aman. Iya. Bahasa isyarat. Kode-kode Tapi begitu. Kalau enggak dia lihat-lihat lempar kita. Lempar istri. Kalau dia jauh enggak lihat-lihat lempar pergi pakai sandal. Kenapa ini? Kan kita sudah mangkat kening, sudah naik nih kening sampai di sini Pak. Istri kita enggak lihat-lihat kita. Begitu Iya. ya. Tapi sebenarnya kalau kita pakai sugesti dalam hati melirik gitu. Bisa biasanya dia melirik. Begitu. Wes. Begitu. Jadi Iya. siaplah ya. Ini yang bagus ini. Jadi jangan terlalu banyak suara karena kalau suara anak-anak sekarang ini paham. Iya. Nanti dia yang kasih tahu kita, Pak, enggak quick. itu anak milenial itu jangan. Anak sama kita dulu. Dia ini lebih berani ngomong, ya. Ayah nggak quick. Malam Jumat ini ayah mati bijak. Ya, jadi jangan sembarang ini anak-anak milenial yang luar biasa.
Ini ada pertanyaan dari di ujung acara kita ini. Ada Ya. pertanyaan dari Ya. SD Tur Pak Sari ini dari Goa. Ah. Kira-kira ini berapa kali di terapi, Dok? Baru ada perubahan untuk membesarkan ini. Ya, Dikasih besar di standar klinik kita itu biasanya 10 kali 10 terapi. kali. Ya, Dok, ya. 10 kali terapi, dia menambah keras dan menambah panjang. Dengar gitu Pak Sari yang ada di Goa. Tapi panjangnya kita tidak bisa pastikan apakah cuma 1 cm. Tergantung dari Tergantung ada kulitnya, kemudian kerajinan kita juga. Jadi banyak faktor yang bisa menyebabkan Iya, iya. perubahan ini Iya, ya. Ini hujan keras ya sekarang. Hujan keras. Weh, Tapi kalau tidak- hujan keras tidak semangat. menghentikan semangat kita untuk Semangat. menjelaskan tentang seks. Oh ya itu ya. Sekali lagi Dok, tentang kehamilan. Tentang kehamilan. Model-model apa itu yang bisa dipakai Dok, supaya istri cepat hamil? Model apa? Iya, Oke. artinya boleh berhubungan seperti apa membuat itu istri bisa cepat hamil. Artinya gampang loh hamil. Iya. Biasanya istri selalu dibawa yang paling Mudah model, itu. ya. Oh. Kadang-kadang perlu Iya. diganjal bantal. Tujuannya supaya sperma ini nggak naik. Jadi turun dia. Tuh. Oh. Spermanya turun seluruh langsung masuk ke tuba ke dalam. Karena kan dia dalamnya kan dia yang dibawa. Jadi kalau diganjal bantal dia turun langsung. Spermanya seluruh aja sampai ke Iya, iya, sel iya. telurnya ya. Jadi untuk sambal-sambal yang mengalami hal susah hamil, Iya. ini ada saran dari dokter Ya. bagaimana Kalau berhubungan diganjal bantal aja pantatnya. Diganjal bantal pantatnya. Jangan Pantatnya apa- istri digantal bantal. Iya, ya. kalau suaminya Iya, berdiri iya. ganjal bantal bagaimana? Diikapi bantalnya. Jadi bagusnya diganjal bantal dong. ya. Wah, Berarti iya. sikap istri yang di bawah. Ya, betul betul. Ini ada masih Pak Ustadz tadi. Ini ada Pak Usman Jasad juga ada. Pak Ustaz. Iya. Ish. Banyak ustadz-ustadz yang Boleh menonton. didomba-domba. Ada ini Ustadz Abdul Ghani bilang begini. Kalau terapi bisa gantung ember apa? Ember. Iya boleh kalau mau gantung ember di situ. Perasaan ada gantungan biasa. Ya, insya Allah bisa Pak Ustadz. Pak Ustadz rupanya sudah semangat. Ember apa lagi? Ember isi air. Ya? Oh, diisi air. Kira kalau ember Dah, ada. Iya, biasa. Tapi kalau diisi air, Ayah. Itu yang itu yang tantangan ya. Begitu. Kalau ember biasa sudah pasti. Ya, ayah bagaimana ya. Iya. Tapi kalau pakai air ini dilihat airnya berapa. Jadi berapa besar embernya. Ya, seperti itu. Jadi Pak Ustaz seperti penjelasan dokter tadi. Iya. Kalau cuma ember. Tidak. Ini pengalaman dengan Fortis ini. Asal pakai Fortis ya. Baru Fortis belum Iya, terapi. belum Kalau terapi, wow. Begitu kira-kira. Dok, Ya. sebenarnya saya tidak mau bertanya ini, Iya, Dok, iya, tapi saya harus bertanya. Iya, iya. Ada korelasi enggak, Dok, antara kenikmatan itu dengan raungan? Wis. Ini Raungan, ya? Iya, ada Iya. korelasinya enggak? Artinya antara Kenikmatan dengan kenikmatan dengan raungan. Iya. Karena Ah. konon semakin tinggi raungan seorang perempuan, itu semakin kita berpikir bahwasanya dia nikmat ini. Oke. Oh benar itu. Ya. Sekarang raungan kan bisa asli bisa palsu, Pak. Tapi kan suami macam kita Tahu, nggak mau tahu. bohong Iya. masalah begitu. Kalau dia asli Iya. itu tentu luar biasa. Luar biasa. Ya. Iya, iya, iya. Kalau misalnya raungan itu palsu ya kita anggaplah itu dikeluarkan ya, maksudnya tidak dihitung ya. Jadi apakah kenikmatan itu berdasarkan raungan, tentu berbeda-beda orangnya. Ada orang kalau nikmat itu kayak terputar-putar badannya ya. Durasi raungannya itu tinggi juga, Tinggi. lama.
Iya, kayak terputar-putar, kayak saya juga kadang Oh saya. bukan maksudnya ini pemahaman. Oh, pemahaman. Pemahaman Iya, bahwa iya, iya. kadang-kadang itu kita melihat Ah. berbeda-beda Oh, ya pemahamannya iya, dari iya, buku iya. literatur, bukan dari baca. Ensiklopedia. Ini kan apa yang saya sampaikan sudah ambil dari buku, dari mana-mana gitu ya. Begitu ya. Saya percaya. Iya. I know. Sehingga raungan ini juga memang tapi individual. Ada orang yang dengan sedikit suara tapi kenikmatan luar biasa. Tapi memang ada Tapi orang jujur saja dong. Iya. Saya sebagai laki-laki. Iya. Saya sebagai laki-laki. Iya. Untuk membantu kenikmatan saya dan membantu bagaimana supaya saya cepat orgasme, itu dengan raungan. Iya. Iya, bagus. Iya, jujur Bagus. saja. Iya. Jadi, Mendapat kenikmatan. Mendapat kenikmatan. Iya, itu menambah dari situ. kenikmatan Iya. ya. Betul. Apalagi kalau raungannya panjang loh. Wih. Itu kayak mau buka puasa gitu. Iya, jadi itu memang kenikmatan luar biasa, tambah-tambahan bumbu-bumbu pada saat orang berhubungan. Jadi memang lakukan berhubungan ini dengan makin hari makin lebih bagus. Karena rumah tangga ini sekarang ini kan banyak godaan ya. Iya. Godaan rumah tangga itu banyak. Banyak. Dan salah satu yang besar itu memang masalah seks. Ya, kecuali ekonomi ya. Iya. Godaan seks itu besar sekali. Sangat Ya. besar, ya. Sangat besar. Dan kita tahu bahwa orang bisa berkomunikasi sekarang walaupun tidak keluar rumah. Iya. Beda dulu. Beda Dulu mesti dulu. janjian ketemu di mana. Iya. Ini enggak, kadang-kadang lewat televisi, lewat video kamera, video call. Orang bisa berkomunikasi ya. Jadi harus hati-hati. Ini Pak Ustadz bilang, insya Allah saya mau juga coba Fortis Allah. Ini Pak Ustadz tadi, yang Ustadz Abdul Ghani, Iya. dia yang mau gantung ember. Oh iya. Nanti Pokoknya. kita lihat cari ember di kamar mandi tidak ada, berarti Ustadz sudah minum Fortis, sudah dibawa ke kamar, dia mau coba. Pokoknya kalau ada kita cari ember di kamar mandi tidak ada, sudah itu dipakai bisa mau Ustadz Abdul Ghani untuk gantung barang. Untuk itu kan latihan. Latihan. Iya. Ini Ya. ada Pak Asri Kutana selaku komandan perkumpulan Bugis sedunia. Wih, Bugis Dia mau sedunia. nanya ini dok, Iya. makanan yang bisa memproduksi Sperma. artinya membuat sperma kita itu bisa Banyak. memproduksi banyak. Iya. Makanan ini. Kalau makanan itu yang banyak mengandung vitamin E ya, protein juga. Ikan itu bagus. Kita punya budaya makan ikan ini kan tinggi kalau di Sulawesi Selatan ya. Jadi itu bagus. Kemudian tentu tauge, Toge tempe juga. tahu. Kalau di Jawa kan orang suka, tapi kan sudah merata sekarang ya. Iya, Tempe iya. tahu juga. Air tahu kalau di sini itu terkenal dengan air tahunya juga bagus. Bagus dok ya. Ya, tapi jangan santan. Air tahunya. Kan ada yang palsu, ada yang bagus. Sekarang itu Iya. dok, ya, katanya palsu ini. Palsu ya. Palsu. Iya, jadi tahu tapi palsu. ya air tahu, Iya Pak, betul-betul air tahu. Ya, jadi air tahu yang betul-betul itu bisa bagus untuk menambah sperma ya. Ya. Begitu. Baik dok, kita sudah closing ini. Saya sampaikan ke Sambalu semua, jangan hanya mendengarkan, jangan hanya menyimak. Kalau memang ada masalah tentang seks Anda, Ya. silakan hubungi Pak Dr. Yusuf Hamid di Iya. nomor 085 55 88 55 lagi 66. 666. Iya. Atau telepon dulu atau WhatsApp saja Di WA ya, bisa. di WA-nya. Heeh. Nah, dengan nomor yang tadi Mm-mm. itu misalnya mau janjian dengan Pak Dokter, mau Ya. Janjian berobat. Berobat. Jangan janjian ketemu di luar. artinya berobat. Oh, iya. Ya, silakan ke nomor yang tadi. Mm-mm. Insya Allah Anda akan menemukan solusinya. Iya. Ini Pak Ustadz lagi yang Iya. tadi Kenapa? belum selesai Belum rupanya. selesai dia. Dia bilang, "Abah, saya sudah minum kelapa bakar. Khasiatnya kayak kayu."
Yes. Iya. Apalagi lu udah ditampur fortis. Wah. Shit. Iya, iya, iya. Ember diisi air masih kuat. Terima kasih banyak Pak Dokter. Iya. Pak Sri Putra. Oke. Ya, baik, sampai masih cukup sekian pertemuan kita Iya. untuk malam hari ini. Iya. Insya Allah, Insya Allah. minggu depan kita ketemu kembali. Amin. Tentunya Amin. kita mau bahas Insya tentang masih tentang ses Iya. dan topiknya yang mungkin agak sedikit berbeda lagi. Iya. Ya. Iya. Saya Amar Manongi. Saya Dr. Yusuf Ahmed. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita Ini